Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast masa sekolah. Semoga teman-teman podcast masa sekolah dalam kondisi sehat selalu ya. Amin. Ya, kali ini gue akan cerita tentang kenapa perpisahan sekolah kenapa perpisahan sekolah jadi lupa kenapa perpisahan sekolah selalu menyedihkan. Maaf, agak lupa. Acara perpisahan itu selalu diadakan setiap tahun gitu ya, dimanapun kita sekolah gitu ya. Dan umumnya kalau misalkan kita bisa, katakanlah, beruntung gitu ya, bisa lulus di 3 sekolah itu, dalam artian SD, SMP, SMA gitu ya, kita akan mengikuti 3 acara perpisahan di setiap tingkatannya gitu ya. Ketika kita SD gitu ya, saat perpisahan sekolah kelas 6 SD gitu ya. Ketika kita SMP gitu ya, kita ketika kita SMP itu berarti di kelas 9 ya. Dan ketika kita SMA gitu ya, ketika kita di kelas 12 gitu ya. Ya memang waktu terasa cepat berlalu gitu ya. Dulu waktu gue SD dari kelas 1 sampai kelas 5 mungkin ya, tiap tahunnya kan ada perpisahan kelas gitu ya. Dan mungkin saat itu gue belum merasa apa sih arti perpisahan itu gitu ya, karena memang waktu itu selain kita masih kecil, dan juga kita masih belum berpikir banyak gitu ya, bagaimana setelah nantinya kita berpisah dengan teman-teman sekelas kita, teman-teman sekolah kita gitu ya. Jadi kita cuma ya menonton aja gitu ya, dari kelas 1 sampai kelas 5 gitu ya. Ketika gue kok kita sih ketika gue udah berada di kelas 6 dan mengikuti acara perpisahan tersebut, barulah kerasa banget kan gimana sih perasaan gue gitu ya, ketika kita harus berpisah dengan teman-teman kita ya. Mungkin di beberapa sekolah mungkin ada yang teman kelas 1 sampai kelas 6 tuh orangnya tetap sama gitu ya. Dan mungkin ada juga yang benar-benar diacak gitu ya setiap naik kelas itu. Gue sih memang ada beberapa teman yang bisa dibilang gue keep gitu ya dari kelas 1 gitu ya. Dan gue memang tahu banget lah gitu teman gue tuh, bisa dibilang bukan teman lagi sih, hitungan sahabat lah gitu ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh dia sekelas terus gitu. Dan sampai berada di titik itu, gue juga berpikir setelah ini kita mau kemana ya, mau ke SMP yang mana gitu ya. Otomatis kita bakal kepisah lagi sama teman-teman kita, dan kita di sekolah yang baru atau di SMP kita akan ketemu sama teman yang baru juga gitu. Kita nggak muluk-muluk deh, kita bahas dari TK dulu deh. TK itu mungkin masanya cuma 1 tahun ya. Gue kerasa banget sih waktu TK itu, teman-teman yang ada di sekeliling kita itu kayak apa ya, kayak sesuatu yang inilah yang bisa kita jadikan tempat kita sharing atau cerita, walaupun di umur-umur segitu kita pola pikirnya belum kebentuk ya, ya masih anak-anak lah gitu ya hitungannya ya. Tapi kita karena adanya temen gitu ya di TK gitu ya, jadi kayak ada tempat kitanya bisa bercerita lah, walaupun memang ceritanya masih anak-anak sih. Habis dari TK kan kita ke SD dan agak mulai kebentuk lah cara berpikirnya itu ya, sampai kita di kelas 6 gitu ya, mungkin pikirannya agak lebih kebuka lagi gitu ya. Ya memang sih kita belum mikirin jauh banget ke depannya gitu, tapi kelas 6 SD itu hitungannya udah kayak bisa mikir ya gitu dikit, walaupun nggak banyak gitu ya. Kita kehilangan banyak temen gitu ya, yang mulainya sekelas gitu ya, yang satu sekolah, akhirnya kita berpisah lagi di sekolah karena kita lanjut ke tahap selanjutnya itu SMP gitu. Ya memang ketika gue masuk SMP juga kelas 1 ya harus adaptasi lagi kan dengan teman-teman yang baru gitu kan, dari sekolah ataupun dari SD-SD yang lain gitu ya. Dan mungkin
gue termasuk orang yang kurang beruntung gitu ya. Kenapa gue bilang kurang beruntung? Karena di SMP gue harus beradaptasi lagi dengan teman-teman baru. Gue sempat berpikir di kelas 1 SMP, waktu gue masuk SMP itu, kok nggak ada ya teman-teman gue yang dari satu sekolahan gitu ya. Ya kalau nggak salah nggak ada teman-teman dari suatu sekolah, seingat gue ya, nggak ada sama sekali gitu. Teman-teman gue yang dari SD itu nggak ada yang masuk di SMP gue gitu teman-teman. Jadi kayak anjir ini bakal bakal reno lagi gitu kan. Apalagi waktu itu gue SMP masih cupu-cupunya gitu ya, maksudnya uh, anaknya introvert banget lah gitu, nggak bisa kenalan sana sini, lebih gampang gitu. Tapi akhirnya sering perjalannya waktu gue dapat teman juga gitu ya, terus berlanjut sampai kelas 3 dapat teman banyak gitu kan. Akhirnya kita berpisah lagi gitu SMP itu. Memang sih SMP tuh bisa dibilang kayak lagi seru-serunya tuh masanya gue waktu itu. Ya kayak nggak tahu ya, enak banget aja gitu ya SMP itu. Setelah gue lulus SMP masuk ke SMA kan, nah itu memang dari SMA tuh adalah beberapa teman gue dari SMP yang satu sekolah sama gue gitu, satu SMA, yang akhirnya hubungan gue sama dia sama mereka tuh masih terjalin lah gitu ya. Jadi kalau misalkan gue nggak punya temen, ya paling gue cuma lari ke temen satu SMP gue aja tuh waktu di SMA itu. Waktu terasa semakin cepat berlalu gitu kan. 3 tahun di SMA akhirnya kita berpisah lagi gitu kan. Akhirnya ya kita harus mengejar mimpi masing-masing itu. Teman-teman ada yang lari ke universitas gitu kan, ada yang pindah kota gitu untuk menjadi kehidupan yang lebih baik lagi gitu kan. Apapun lah mimpi yang harus dikejar gitu kan. Ya begitulah teman-teman ya, kita nggak pernah tahu kedepannya hidup seperti apa. Jadi memang nikmatilah momen-momen teman-teman yang lagi masih pakai seragam sekolah sama teman-temannya, karena momen itu bakal dikenang banget dan bakal pengen diulang lagi gitu. Gue kerasa banget sih, kayak waktu tuh terasa cepat bergulir gitu ya. Pengen balik lagi ke masa itu kayaknya udah gak bisa lagi, hanya cuma buat dikenang aja. Ya begitulah teman-teman, kita gimana ya, gue cuma menikmati aja sih masa-masa yang berlalu itu. Kadang-kadang dalam mimpi juga ke bawah kan. Dan gue berharap semoga nanti perpisahan itu bukan cuma jadi ajang tempatnya kita berpisah aja gitu ya. Semoga kedepannya nanti ada, selain acara perpisahan, ada acara berkumpul kembali gitu dimanapun itu. Ya gue harap sih kedepannya teman-teman gue juga nggak lupa sama gue sih, karena gue tahu gue sendiri nggak akan lupa sama teman-teman gue dulu. Walaupun memang hanya terputus soal waktu, kontak, dan tempat. Oke teman-teman, paling sekian dulu aja untuk podcast masa sekolah kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan podcast masa sekolah di Spotify. Jangan lupa juga untuk follow podcast masa sekolah di Spotify dan sosmed lainnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.